Sinyal Bapak tadi lah masuk keluar lagi Bapaknya. Bapak lagi keluar, nanti saya keluar. Oh, masalah. Yang penting kita siap. Kabupaten Ibu, kita waktunya sampai jam 11 ya nih ya. Sampai jam 1 ya. Nah, Bapak Ibu kita sampai jam 1 ya. Dari ini sampai jam 1. Kita padatkan sampai hari ini ya. Izin ya boleh ya. Sepakat ya. Kemudian kementerian dari peserta yang kita ya hari ini. Ini masuk. Ini sudah masuk. Sebentar ya Bu. Coba tim teknis dari Amelia. Pertama-tama Zoom dimati ya TV-nya. Nah itu Pak Maimun. Coba sebentar. Suaranya tidak ada nih. Ya, assalamualaikum Bapak Ibu. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu mohon tetap tenang di ruangan ini. Kita sama-sama mendengarkan.
coba yang teman-teman dari sini, dari Hotel Emilia, tutup semua dulu Zoom-nya. Kita cukup pinggir layar, ya. Karena kalau pada ibu hidupkan dari situ dari HP, buka situ suaranya juga ada semua. Kita fokus pada layar. Ya, cek. Assalamualaikum. Suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Belum kedengaran. Ke audiens sana di laptop, di HP kedengaran, cuma di audiens. Ya, cari masalahnya dulu. Assalamualaikum. Oke, Bapak dan Ibu. Sudah terdengar ya? Bapak Ibu sudah bisa mendengar suara kami? Suaranya kurang jelas, Bu, kalau dari sana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak terdengar? Waalaikumsalam. Ya, terdengar, Bu. Ya. Kalau susah, Bapak kita sama pemain undangan nih. Kami informasikan Pak Maimun, ini adalah teman-teman dari Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini mengikuti rakor dari kemarin, hari ini dan berakhir besok. Kami mohon Bapak menyampaikan kepada kami, berbagi kepada kami informasi, materi yang akan diterima oleh teman-teman dari Provinsi Sumatera Selatan. Bapak dan Ibu peserta, di layar sudah kelihatan dia adalah Pak Maimun Rizal dari Dikmendesus Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Kami persilahkan kepada Pak Maimun untuk menyampaikan materi kepada kami semua di Provinsi Sumatera Selatan. Kami persilahkan. Sinyal dia. Sinyal sinyal Bapak dulu selalu. Nanti saya mau di Jakarta. Ini mohon Bapak dari pada presentasi ya panitia ya. Ya Bu ya.
Ya, maaf Bu. Baik. Yang wifi-nya lemah. Bisa sebentar saya berpindah tempat yang wifi-nya lemah. Siap Pak, kami menunggu ya. Siap. Kalau di luar masuk. Ya baik Bapak Ibu, mohon maaf. Mudah-mudahan sinyalnya sudah bagus. Sinyal wifi penuh, tapi ya ini jaringan internet mudah-mudahan tidak terganggu. Sudah bisa mendengarkan saya Bu Eka? Oke. Ya, silakan Pak. Silakan Bapak Ibu. Oh baik, ini langsung ya Bu? Silakan dari 7 stasiun TV swasta di Palembang. Oh, baik, berarti bisa saya mulai Bu ya? Atau bagaimana ini Bu? Bisa. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bu Eka, dan yang kami hormati Bapak Ibu. Di sini mungkin ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau yang mewakili, dan juga penanggung jawab ya TUK-nya, pelaksanaan untuk seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru tahun 2021. Baik Bapak Ibu, izinkan saya share screen untuk paparan. Baik, ini saya share ya. Kelihatan semua ya. Ya, sebelum saya mulai paparan, yang pertama-tama rasa syukur kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, walaupun dalam masa pandemi seperti ini kita masih bisa berkumpul ya di ruang virtual melalui ruang Zoom. Ya Bapak Ibu, ya mungkin salawat dan salam ya ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperkenalkan kita dengan ilmu pengetahuan. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai dengan presentasi atau paparan mengenai persiapan pelaksanaan seleksi PPK JF Guru tahun 2021. Untuk lokasi ya, seperti Bapak Ibu ketahui, untuk tahap 2 ini yang menjadi perwalian atau menjadi koordinasi di bawah Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, ini masih tetap sama, yaitu di wilayah provinsi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Nah, di dalamnya termasuk Sumatera Selatan. Ya, ini informasi umum. Ya, pelaksanaan seleksi masih tetap menggunakan CAT UNBK, ini semi online. Selanjutnya ada jadwal pelaksanaan. Nah, jumlah hari pelaksanaan ini bisa berbeda antar kabupaten kota
Ya, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, sampai 4 hari maksimal. Nah, ini setiap harinya kita masih melaksanakan dalam 2 sesi, yang dimulai ujiannya itu jam 8 sesi pertama, dan sesi kedua setelah yang sesi pertama sekitar pukul 12 ya, atau pukul 1. Baik, waktu ujian total ini masih tetap sama seperti tahap 1, yaitu 170 menit, di mana dalam ujiannya itu ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, lokasi ujian ini disediakan di setiap kota kabupaten. Ya, yang satuan pendidikannya ada formasi, baik itu tingkat SD, SMP, SMA, SMA LB, ya. Ini atau SMK juga ya. Ini berdasarkan jenjang ya, ada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, ya termasuk dengan pendidikan anak usia dini. Ini pengumuman yang awal ya tentang penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2, di mana guru ASN PPPK tahun 2021 ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 10 Desember. Nah, antara jenjang ini pelaksanaan akan dimulai itu tanggal 7 Desember 2021 ya sampai maksimal 10 Desember. Nah, ada H-1 ya persiapan. Jadi tanggal 6 itu kita melakukan persiapan di lokasi ujian atau di tempat uji kompetensinya. Nah, memang ada cadangan hari di mana apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya atau kondisi kahar, itu tanggal 12 Desember itu kita menyediakan waktu untuk susulan. Nah, namun di sini susulan itu sudah lebih singkat ya, artinya lebih kriterianya lebih sempit ya, di mana pada tahap 1 ya, apabila ada peserta yang datang terlambat dikarenakan jadwal berubah ya, sehingga ada peserta yang seharusnya ikut di sesi 1 namun mereka hadir di sesi 2 karena mereka mendapatkan informasi sebelumnya mereka di sesi 2 ya, katakanlah seperti itu bisa dapat susulan. Namun pada tahap 2 ini tidak bisa ya, tidak bisa. Kenapa? Karena ini tim Paselnas hari ini mulai bisa mencetak kartu ya, peserta bisa mencetak kartu peserta untuk ujian ya. Mereka akan bisa melihat sesi berapa mereka pesertanya bisa melaksanakan ujiannya dan juga harinya ya, sehingga kita harapkan peserta mempersiapkan diri sekitar 3 atau 4 hari ya sebelum pelaksanaan. Karena pelaksanaan insya Allah kita akan laksanakan pada tanggal 7 Desember, itu hari Selasa ya insya Allah. Nah, siapa saja yang bisa mengikuti susulan nantinya? Ya, susulan di tanggal 12 Desember. Ini yang pertama, apabila kondisi kahar, artinya apabila ada banjir ya, sehingga TUK-nya memang tidak bisa digunakan. Ya, atau tanah longsor. Nah, ini kondisi yang kita tidak harapkan. Nah, ya listrik padam ya. Nah, kalau yang untuk ya apabila yang personal yaitu apabila kena kesehatan, misal ada yang baru melahirkan yang tidak memungkinkan ikut pada jadwal yang antara 6 sampai 10, maka bisa disusulkan di tanggal 12 ya. Nah, atau ada yang positif. Nah, apabila mereka mau bersedia untuk ikut, maka disediakan di tanggal 12 Desember. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk keterlambatan, mohon diinformasikan kepada guru-guru nantinya atau peserta, jangan terlambat ya, sesuai dengan jadwal. Jadi kalau sesi pertama dimulai jam 8, maka peserta harus hadir
60 menit sebelumnya karena ada proses registrasi, pengecekan semuanya ya, suhu dan kesehatan ya, sehingga membutuhkan waktu ya, dan diharapkan tanggal jam 8-nya bisa mulai, itu kalau di sesi 1. Baik, ini unsur kepanitiaan daerah. Nah, pada tahap 1 ini tidak ada pembagian, panitianya itu umum. Namun pada tahap kedua ini, pada tahap kedua ini ada panitia inti dan ada panitia kerja, di mana pada panitia inti ini ada 1 orang ketua, selanjutnya ada wakil ketua. Wakil ketua ini nanti sejumlah dengan kabupaten kota, ditambah dengan kepala BKD-nya. Terus sekretaris, penanggung jawab bantuan, dan bendahara. Nah, nanti ada panitia kerja. Nah, panitia kerja ini ada tim teknis yang ada di tempat TUK, ya, lokasi ujiannya. Terus ada tim keuangan, tim admin lokasi, dan tim pemantau. Nah, terus ada petugas di TUK. Nah, petugas-petugas di TUK ini ada atau terdiri dari penanggung jawab TUK. Ya, ada 1 orang proktor utama, 1 orang proktor ruang. Ini proktor ruang ini per ruang ujian. Ada pengasuh ruang itu 1 orang per ruang ujian, dan teknisi sekolah. Nah, tim teknisi sekolah ini apabila ya di TUK tersebut memiliki jumlah ruang lebih dari 3 ruang, maka tim teknisinya bisa ditambah 1. Artinya gini, apabila pada 1 TUK itu hanya 3 ruang, maka tim teknisi di sekolah itu hanya terdiri dari 1 orang. Nah, apabila ada di TUK tersebut 4 ruang ujian, maka ada 2 orang tim teknisi. Ya, jadi kelipatannya tidak ya 1 orang maksimal menangani 3 ruang ujian. Selanjutnya ada tim pendukung, di mana nih tim pendukung ada tim kebersihan, ada tim kesehatan, dan tim keamanan. Nah, tim kebersihan mohon dioptimalkan dari sekolah TUK, sehingga mungkin pengeluaran di TUK masing-masing yang melalui dana BOS ini tidak terlalu besar, ya. Tim kesehatan juga bisa dioptimalkan atau maksimalkan dengan tim kesehatan sekolah. Selanjutnya ada tim keamanan. Nah, tim keamanan juga itu dimaksimalkan atau dioptimalkan dengan tim keamanan sekolah, namun tetap berkoordinasi dengan atau melaporkan saja dengan tim polsek seperti itu ya, atau ke tim kepolisian. Baik, ini panitia inti Bapak Ibu. Nah, di mana 1 orang itu ada ketua, yaitu ini ketuanya adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, selanjutnya ada wakil ketua. Nah, wakil ketua ini masing-masing berada di kabupaten kota, jadi 1 orang. Ya, yaitu 1 orang di kabupaten kota, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Selanjutnya ada ditambah dengan Kepala PKD Provinsi. Ya, 1 orang dari BKD provinsinya. Nah, selanjutnya ada sekretaris, 1 orang pejabat atau staf di Dinas Pendidikan Provinsi. Ada penanggung jawab, ya, ini pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi, dan bendahara. Ya, ini ada panitia kerja Bapak Ibu. Panitia kerja ini ada tim teknis. Nah, per provinsi ini ada 3 orang, ya, yaitu PNS di Dinas Pendidikan Provinsi. Selanjutnya ada tim keuangan. Nah, tim keuangan ini sesuai dengan jumlah kabupaten kota pelaksana seleksi. Nah, tim keuangan ini yang membantu bendahara nanti untuk mendistribusikan keuangan ya di masing-masing kabupaten kota. Selanjutnya ada admin lokasi ujian. Ini 1 orang per lokasi. Ini PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Nah, ini admin lokasi ujian ini akan membantu tim keuangan dari provinsi. Karena dalam 1 kabupaten itu bisa jadi lebih dari 2 ya, 1 atau 2 TUK. Bahkan bisa jadi 4 atau 5 TUK per kabupaten kota, sehingga
admin lokasi ujian itu ada 1 orang per lokasi yang membantu nanti tim keuangan dari provinsi. Selanjutnya ada tim pemantau, ini sesuai kebutuhan dan anggaran. Apabila ada anggaran lebih, silakan tim pemantau ini ditingkatkan. Ini ya, unsurnya adalah PNS di Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, dan juga bisa melibatkan BKD Provinsi Kabupaten Kota. Baik Bapak Ibu, ini panitia TUK-nya. Nah, di TUK itu ada penanggung jawab. Ya, selama ini juga belum berubah ya di Juknis, di mana 1 orang per sekolah atau per lokasi. Ya, ini adalah kepala sekolah atau kepala satuan kerja instansi yang dijadikan TUK. Nah, ada proktor utama. Nah, ini proktor utama 1 orang per sekolah. Ini guru yang berstatus ASN pada lokasi TUK yang ditunjuk oleh penanggung jawab lokasi. Ya. Nah, ada proktor ruang sesuai TUK. Ya. Ini PNS di Satuan Pendidikan tempat pelaksanaan seleksi yang ditunjuk oleh penanggung jawab lokasi. Terus ada pengawas ruang, ya, ini sesuai dengan jumlah TUK-nya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi teknisi sekolah, ya. Jadi ada perbandingan jumlah TUK atau jumlah ruang per teknisinya. Ya, ada tambahan 1 lagi, nantinya ada pengawas utama. Nah, namun pengawas utama ini tidak masuk ke dalam panitia TUK yang di SK-kan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, ya. Karena pengawas utama ini merupakan wakil dari pemerintah pusat, ya. Dalam hal ini kita akan diwakili oleh UPT atau unit pelaksana teknis dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ya, yaitu bisa jadi LPMP dan BP PAUD, ya. Baik, selanjutnya ada keamanan. Ini keamanan yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi tinggal dioptimalkan saja. Ya, jadi pegawai sekolah yang ditugaskan, tapi tetap berkoordinasi dengan Polsek setempat. Nah, ini tugas-tugasnya Bapak Ibu, nanti lebih detail bisa dilihat di Juknis, dan saya sangat yakin tugas-tugas ini telah dilaksanakan dengan baik di tingkat provinsi, ya, terutama untuk Provinsi Sumatera Selatan. Ya, contoh misalkan ketua, ini kan penanggung jawab melaksanakan ujian seleksi kompetensi di tingkat provinsi, ya, tempat bertugas. Selanjutnya telah melaksanakan atau berkoordinasi dengan tim Satgas, ya, dan juga dengan berkoordinasi dengan PLN provinsi, ya, memberitahukan bahwa akan ada seleksi atau event nasional, event besar nasional, ya, yaitu seleksi PPPK untuk jabatan guru, fungsional guru. Nah, selanjutnya juga nanti ini berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, karena saat ini dari Kementerian Pendidikan, ya, Kemendikbud Ristek, ini sedang berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, ya, terkait dengan penyediaan tes antigen bagi guru-guru yang akan ikut seleksi. Ya, nanti apabila sudah ada, maka Dinas Kabupaten Provinsi akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Selanjutnya berkoordinasi dengan kepolisian setempat dalam mengamankan, ini sifatnya hanya koordinasi, ya, pemberitahuan. Nah, terus ada melakukan pemantauan pelaksanaan seleksi. Ya, ini bisa dilakukan secara sampling 1 atau 2 kabupaten kota, terus menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi kompetensi ke Direktorat Jenderal GTK. Ini melalui teknis sesuai wilayah kerja. Ya, untuk Sumatera Selatan ini di wilayah Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Ini wakil ketua Bapak Ibu, ya, ini merupakan kepala dinas kabupaten kota, ya, ini menjadi penanggung jawab pelaksanaan seleksi kompetensi di kabupaten kota Bapak Ibu. Ya, terus selanjutnya melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, ya, saat ini sedang dilakukan, ya, saya yakin di dalam rapat koordinasi ini, terus berkoordinasi dengan tim Satgas penanganan COVID di tingkat kabupaten kota.
Terus berkoordinasi dengan PLN setempat, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan nantinya ya, Puskesmas. Mudah-mudahan kita bisa dalam waktu dekat ini kita bisa terima nama-nama peserta dan juga tembusan dari Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan terkait dengan fasilitasi layanan antigen untuk guru. Terus ada berkoordinasi dengan kepolisian ya, ini juga sama, yaitu hanya melaporkan saja. Sedangkan pelaksanaan atau yang bertugas nantinya hanya dioptimalkan security dari sekolah. Terus melaksanakan pemantauan pelaksanaan dan terakhir itu menyampaikan laporan pelaksanaan kepada provinsi. Nah ini sekretaris ya tugasnya itu tidak berbeda ya dengan tahap 1. Yang penanggung jawab pengelola juga sama, masih bendahara. Ya, selanjutnya ada anggota tim keuangan ini, ya juga sama. Mungkin tadi saya sudah jelaskan secara singkat ya. Tim lapangan. Nah, tim lapangan ini adalah tim pemantau. Ya, ini bisa jumlah tim lapangan sebanyak 2 orang per kabupaten kota. Tugas dan tanggung jawab memantau seleksi ya, terus memberikan laporan kepada kepala dinas. Nah, admin lokasi. Nah, admin lokasi ini juga ini yang akan membantu tim keuangan nantinya. Baik Bapak Ibu, ini tim teknis. Nah, tim teknis ini akan langsung nantinya memberikan informasi ya, penjelasan terhadap pertanyaan atau pengaduan. Nah, ini yang tim teknis ini atau sebagai narahubung antara tim sistem ya yang ada di TUK dengan pusat asesmen dan pembelajaran Pusmenjar ya sebagai pelaksana untuk sistem ujiannya. Terus ada penanggung jawab lokasi, ini kepala sekolah atau kepala instansi. Ya, baik Bapak Ibu, tugas dan tanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu, ini tidak berbeda dengan yang tahap 1 ya. Ini memantau dan memberi pengarahan kepada pengawas. Ya, jadi di H-1 Bapak Ibu bisa berkoordinasi bersama pengawas, proktor, teknisi dan panitia teknis ya di tempat seleksi kompetensi ya termasuk nanti kita akan menugaskan pengawas utama untuk dapat hadir H-1 nanti bersama-sama Bapak Ibu untuk melakukan koordinasi pelaksanaan ya, persiapan pelaksanaan seleksi PPK. Jadi melihat prasarananya, jaringan ya dan sinkronisasi data segala macam. Selanjutnya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan atau BKD ya untuk melakukan tindakan dalam mengatasi kendala teknis ya. Jadi misalkan ada kejadian listrik padam ya. Nah, ini harus dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan juga nanti dikomunikasikan dengan tim teknis sehingga tim teknis bisa melaporkan kendala yang ada itu kepada tim pusat ya. Sehingga nanti akan diputuskan, nah apakah akan ada susulan atau tidak ya. Nah ini ada SOP biasanya kalau sudah melebihi 1 jam listrik padam katakanlah ya, nah maka itu akan disusulkan dan insya Allah mudah-mudahan hal ini tidak kita inginkan ya atau tidak kita harapkan sehingga mudah-mudahan pada tahap 2 nanti tidak ada kondisi-kondisi yang memang mengharuskan kita untuk susulan. Ya Bapak Ibu, ini tim teknisi yang ada di sekolah, ya ini yang merupakan pegawai di satuan pendidikan. Dan selanjutnya tugas dan tanggung jawab juga sama ya dengan tahap 1. Ya Bapak Ibu, ini proktor ruang ujian. Ya, proktor ruang ujian ini yang akan menjalankan aplikasi CAT UNBK. Ya, ini tugasnya memastikan kesiapan teknis ya TUK sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi. Jadi mengecek semua sistem
Mudah-mudahan tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pada waktu pelaksanaan itu bisa berjalan pelaksanaan seleksi itu dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada pengawas ruang ujian. Nah, ini pengawas ruang merupakan guru atau tenaga kependidikan atau pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya BKPSDM atau Badan Kepegawaian Daerah. Nah, ini yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan provinsi ataupun kabupaten kota. Ya, selanjutnya ini memiliki pengalaman, memiliki sikap dan perilaku disiplin, ya, ditugaskan sebagai pengawas dan bersedia menandatangani fakta integritas nantinya. Nah, tugasnya adalah yang ini pertama Bapak Ibu memang datang 60 menit sebelum waktu seleksi. Nah, ini untuk bersama-sama dengan tim lainnya ya memeriksa administrasi dari peserta ujian. Terus menerima daftar hadir, mengarahkan peserta menempati posisi ya komputernya, terus membagikan kartu ya, terus memastikan peserta mengikuti tata tertib seleksi dan seterusnya ya ini. Nah, nanti insya Allah nih saya bagikan Bu Eka ya slide-nya, jadi bisa dipelajari ini adalah poin-poin yang ada di Juknis. Nah, untuk lebih lengkapnya itu bisa dilihat di Juknis. Ya, ini tim keamanan, ya ini satuan pengamanan di sekolah, tim kesehatan juga kita melakukan kesehatan puskesmas, tenaga kesehatan puskesmas atau bisa menggunakan tenaga UKS. Ya, terus tim ini tim kebersihan ya. Yang 16 ini adalah tim kebersihannya. Nah, untuk tim kesehatan ya, ini Bapak Ibu kan sudah melakukan evaluasi. Nah, kalau memang tidak diperlukan dari tim puskesmas, ya paling hanya sekedar berkomunikasi atau berkoordinasi dengan tim puskesmasnya apabila ada hal-hal yang tidak bisa ditangani di tempat, maka peserta atau yang siapapun ya itu bisa dibawa ke puskesmas. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan kesehatan ini. Baik, ini pelaksanaan di lokasi ujian. Bapak Ibu pengawas utama ada ini dari pusat ya, dari UPT. Selanjutnya ada proktor utama, ada penanggung jawab lokasi ujian, ya ada pengawas ruang, ada proktor ruang, teknisi dan tim pendukung. Nah, ini kalau kita mau melihat alur pelaksanaan ya, ini tidak juga berubah dari tahap awal ya, tahap 1. Nah, di mana Bapak Ibu nantinya Bapak Ibu peserta datang ke lokasi itu dilakukan pengecekan suhu tubuh. Ya, selanjutnya diarahkan menuju ruang tunggu melakukan pengecekan ID daftar ya. Terus di sana juga dicek suhu tubuh lagi ya sebelum masuk ruang ujian. Terus mengumpulkan tas di depan ruang. Nah, ini ada beberapa tempat pelaksanaan ya, itu biasanya kalau sudah mau masuk ke ruang tunggu, ini ada juga beberapa daerah itu melakukan simpan seluruh peralatan ya, baik tas dan segala macam. Jadi ada ini tidak mesti harus di ruang ujian disimpan, bisa jadi di awal masuk juga sudah ada locker atau ruang khusus tempat penyimpanan tas, handphone ya, alat-alat komunikasi dan telepon segala macam. Selanjutnya mengumpulkan melaksanakan penjelasan tata tertib yang dilakukan oleh pengawas utama dan pengawas ruang dan proktor ruang ya. Melakukan pengecekan kartu identitas, selanjutnya itu menginput token ujian, mengerjakan ujian dan selesai. Nah, ini penjelasan alur secara ini ya, grafiknya pintu masuk sekolah, terus petugas mengecek suhu ya dan masker, mengarah ke ruang tunggu. Selanjutnya petugas mengarahkan ke ruang TUK, cek suhu lagi sebelum masuk ruang TUK.
Terus selanjutnya pengawas ruang dan proktor ruang, ini cek ID, presensi, daftar hadir. Nah, ini cek ID, presensi, daftar hadir juga bisa dilaksanakan sebelum masuk ruang tunggu biasanya. Terus pengawas ruangan nanti akan mendistribusikan kartu login ya atau token. Nah, selanjutnya ada proktor. Nah, proktor menyimpan tas di depan ruangan. Ini biasanya sudah dilakukan juga di saat ruang registrasi atau ruang tunggu ya. Menyampaikan tata tertib, menyampaikan token, membantu peserta jika ada kendala teknis pada aplikasi. Nah, ini Bapak Ibu jumlah TUK ya untuk daerah. Jadi untuk Sumatera Selatan ya, untuk Sumatera Selatan itu ada 47 ruang TUK-nya. Nah, di mana nanti ya pengawas utama yang paling kanan itu ada 43 dari Sumatera Selatan, yaitu dari BP PAUD dan LPMP. Nah, namun ada penambahan 4 peserta dari atau pengawas utama dari Jambi, ya dari LPMP dan BP PAUD. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini ya slide terakhir. Namun perlu saya sampaikan ya di sini. Apabila ada penanggung jawab di sini ya penanggung jawab TUK dari evaluasi tahap 1 kemarin ya kita ada 26 orang ya di mana mereka tidak memiliki nilai. Nah, bukan mereka yang tidak ikut ya, namun ternyata di saat waktu sinkronisasi atau unggah data. Nah, di saat unggah data ternyata ada putus koneksi atau seperti apa sehingga dari 500 ribuan peserta yang hadir, nah ini ada yang tidak ada nilainya ya, tidak terupdate atau tidak terunggah. Nah, ini mohon bantuan juga kepada penanggung jawab TUK. Ya, ini juga memastikan bahwa setelah selesai ujian, baik itu per sesi, dan juga harus memastikan bahwa proktor utama ini mengunggah data ya ke server ya termasuk dengan berita acara. Nah, jadi seandainya ada nilai yang tidak ada peserta yang tidak memiliki nilai, maka bisa dicek dari berita acara yang diunggah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita sangat mengharapkan ya, karena sistem dari BKN, kita mengikuti semaksimal mungkin prosedurnya yang dilakukan oleh BKN, di mana pada ruang ujian, ya Bapak Ibu nantinya, di saat pelaksanaan ujian ini di PKN itu mengharapkan tidak ada boleh berada di ruang ujian selain peserta ujian ya. Selanjutnya ada proktor ruang dan juga pengawas ruang ya. Pengawas utama itu juga tidak boleh berada di ruang ujian ya di saat melaksanakan ujian. Nah, apabila ya Bapak Ibu sebagai pimpinan ingin melihat pelaksanaan ujian, maka boleh memasuki ruangan itu sebelum pembagian token. Artinya kalau sesi pertama itu di sebelum pukul 7.50 ya, di saat peserta sudah kumpul itu silahkan ya untuk masuk. Nah, mengapa ini kita harapkan tidak ada ya yang masuk kepada ruang ujian di saat pelaksanaan ujian? Ya Bapak Ibu bisa bayangkan ya, konsentrasi di saat ujian itu bisa terpecahkan ya, terpecah itu ya di saat kita masuk, siapapun ya yang masuk itu peserta ujian akan fokus untuk ujiannya akan hilang. Nah, bayangkan kalau itu terjadi
dalam beberapa menit, ya 2 sampai 5 menit. Nah, bayangkan juga satu soal itu bisa diselesaikan sekitar 1 menit maksimal. Ya, kalau ya fokusnya hilang ya, buyar, itu bisa jadi 5 soal bisa terlewatkan ya, atau dijawab tanpa tanpa perhatian penuh gitu. Jadi memang diharapkan di saat ujian itu udah tutup pintu ya, bahkan wartawan dijauhkan juga, tidak boleh masuk segala macam ya, tidak boleh foto-foto ya di saat ujian. Nah, biarkan kita berikan kesempatan kepada guru honorer untuk menyelesaikan, sehingga kita sangat harapkan banyak guru pada tahap kedua ini lebih banyak lulusnya. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin saya kira-kira beberapa menit lagi ya Bu? Ada waktu untuk saya Bu? Atau sudah? Gimana Ibu? Sampai dengan pukul 13, Pak. Ya, atau saya paparkan ini evaluasi ya, evaluasi dari ujian kemarin ya. Nah, di sini Bapak Ibu, sebentar ini saya juga download datanya ini. Izin Pak Maiko, nanti teman-teman Provinsi Sumatera Selatan boleh bertanya ya? Boleh Bu, boleh silakan Ibu. Apa yang bisa saya jawab nanti akan saya jawab. Ya, ini saya akan memperlihatkan dulu hasil evaluasi kemarin. Nah, jadi ya Bapak Ibu kan kemungkinan ada yang apa istilahnya, ada yang wah ini hasil dari kemarin itu seperti apa ya, yang pelaksanaan ujiannya itu seperti apa. Nah, baik, saya coba tampilkan. Nah, Bapak Ibu, ini sudah dipaparkan di Jakarta. Ya, sama dinas kayaknya sudah ya. Nah, mungkin ini saya sampaikan lagi supaya kita sama-sama bisa lihat hasil yang diperoleh dari tahap 1. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu juga bisa nanti menjelaskan kepada guru-guru kok ada kami yang tidak lulus segala macam ya. Ya Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini ada formasi mapel umum, ada formasi mapel agama. Nah, ini kelulusan PPPK ini bisa dilihat ya. Nah, pada mapel umum ini nanti dilihat ada kelulusannya ya, yang warna biru, sedangkan sisa formasinya ada di warna abu-abu. Nah, ini memang DIY, daerah ibu kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, ini besar ya, lokasinya itu lebih dari 50% yang lulus formasi. Nah, kalau kita mau lihat di sini Sumatera Selatan itu sekitar, sebentar kita lihat Sumatera Selatan, Sumsel, Kalsel, Sumsel ya. Sumsel ini pada tahap 1 formasi yang sudah terisi itu 5.538 ya. Nah, dari 19.572 formasi. Nah, secara nasional bisa kita lihat ini. Kelulusan tahap 1 ini sebanyak 173.000 ya, atau 34% dari total peserta yang ikut. Ya, atau formasi yang dibuka pada tahun 2021. Ya, ini kalau yang terisi. Nah, kalau mau dilihat ini 47% ini dari total formasi PPPK gurunya ya, yang sudah terisi kelulusan. Ya, yang ini sorry, yang untuk agama ini yang untuk mapel umum dulu ya. Untuk mapel umum ini 34% yang sudah terisi. Sedangkan mapel agama ini 47% yang sudah terisi, Ibu. Nah, ini kita lihat ya di sini sama-sama kita lihat keterisian formasi.
Nah, dari awal itu kan Kemenpan RB menetapkan ambang batas. Nah, di sini melalui Kemenpan ya, keputusan Menteri PAN RB-nya itu nomor 1127. Nah, di mana yang lulus formasi ya itu 91.000. Ini lulus murni tanpa ada afirmasi lainnya ya. Ini melalui melewati atau lulus ambang batas yang pertama ditetapkan. Nah, di mana yang lulus ujian ya K2 itu lumayan besar Bapak Ibu. Yang K2 ini 15.582. Ini K2. Nah, sedangkan yang ada afirmasi usianya lebih besar daripada 50, ini ada 3.852. Ya, nah di sini adalah kalah ranking. Nah, di sini ada yang sebelah kanan ya, kalah ranking. Nah, ini yang 8.007 dari K2 ini sebenarnya mereka melewati ambang batas yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Ya, namun tidak tersedia atau formasinya itu sudah penuh. Nah, ini ada 2.050 usia yang lebih besar daripada 50 ya. Usianya 50, lebih daripada 50 ini juga sama. Nah, artinya mereka sebenarnya yang kalah ranking ini ya katakanlah contoh misalkan ya ada satu formasi ya atau dua formasi ini diperebutkan oleh 3 orang. Nah, ini 3 orang ini lewat ambang batas. Namun karena formasinya hanya 2, maka yang satu yang tidak lewat atau kalah ranking. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya ini ada afirmasi. Nah, di saat itu kita ada memberikan afirmasi ya, Kemenpan RB memberikan afirmasi yang lebih dari 50 tahun. Nah, di saat diberikan afirmasi 50 tahun ya. Nah, afirmasi yang 50 tahun ini diberikan untuk kompetensi teknisnya ini 100% ya, sehingga K2 bertambah ya, yang dari tadi 15.000 ini bertambah 4.453 formasi. Nah, cuman di situ juga ada kalah rankingnya ya 3.010 orang itu ya, yang termasuknya K2 itu 1.506. Nah, selanjutnya ada penambahan afirmasi untuk 10% ya, teknis. Oh, penurunan ya, penurunan ya, afirmasi untuk penurunan 10% sehingga lulusnya bertambah jadi 78.000. Nah, kalah ranking 53.000 sehingga total yang lulusnya itu semua 173.000. Nah, 173.710 30 ya, 730. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita mau melihat ya di sini ya, ini yang submit. Kalau yang biru ini kategori peserta di tahap 2 nantinya. Ya, kalau kita lihat ini 80% ini setelah submit. Ya, artinya memilih formasi kembali dan mereka submit itu ada 604.000 ya, 189 ya, atau 80%. Nah, nanti di sini ada yang warna hijau, di sini ya 8%. Ada yang 8% ini swasta ya. Sebentar. Yang 8% ini ya, oh ya, oke, yang 8% ini yang tidak submit ya. Ini tidak submit, ini formasi habis, ini tidak buka formasi. Jadi ada 25.000 tidak dapat karena tidak buka formasi. Terus yang 9% ini ya formasinya habis, jadi sekitar 63.000 itu tidak dapat mengikuti karena formasinya tidak ada lagi. Ya, untuk di tahap 2 kan tidak boleh lintas ya, lintas kabupaten atau provinsi. Nah, yang 8 ini memang ada sekitar 58.000 itu tidak submit. Ya. Jadi kita lihat di sini. Oke.
Ya, ini ada formasi habis ya. Nah, di mana ada 8% untuk jenjang ya. Ini bisa dilihat per jenjangnya. Nah, ini tidak submit, bisa juga dilihat per jenjangnya. Kalau antara swasta dan negeri, ini bisa dilihat ya perbandingannya. Nah, memang tidak banyak ya. Tetap masih negeri ini masih lebih besar dan masih diprioritaskan. Ini peta ujian nantinya. Ya, ada Bapak Ibu bisa melihat di sini, misalkan katakanlah Sumsel. Nah, Sumsel ini ada 12.021. Ini formasi yang dilamar. Namun kita bisa melihat ini ada 7.995 ya yang sampai hari ini memang itu tidak dilamar. Ya, artinya formasi tidak dipilih. Nah, ini ada kasus ya, katakanlah seperti yang di DKI, Bapak Ibu bisa melihat di sini DKI. Nah, di DKI ini kita lihat DKI ya. Ini memang formasinya penuh ya, yang ada 1069 ini yang memang tidak dilamar dan ini berada di kemungkinan di Kepulauan Seribu. Ya, contoh misalkan di sini nih, kalau kita mau lihat yang tidak submit ya. Nah, peserta yang tidak submit. Nah, ini banyak kalau kita lihat di DKI, ini supaya kita bisa lihat ya. Artinya memang besar. Katakan yang submit, ini yang negeri, ya, lulus passing grade, ini peta ya. Sedangkan ini negeri tidak lulus passing grade. Bisa dilihat di DKI, yang lulusnya 60 karena dia kalah ranking, ya mereka kalah ranking sehingga mereka bisa ikut di tahap 2 namun tidak mendaftar kembali. Terus ada 153 yang dari negeri tapi tidak lulus. Nah, sedangkan swasta ini banyak yang tidak submit. Karena kemungkinan besar ada yang dari guru-guru swasta memang tidak ingin mereka menjadi ASN, bisa jadi seperti itu, tidak pindah ya, nyaman di swastanya. Itu kalau di DKI. Ya, kalau kita bisa juga melihat semua nih peta dari daerah, artinya besar. Ya. Nah, dan kemungkinan juga yang formasi kosong daerahnya itu bisa jadi daerah-daerah yang formasi yang di pinggiran. Ya, contoh di Jakarta. Nah, di Jakarta itu banyak yang guru honorer yang bertugasnya juga di Kepulauan Seribu, namun waktu tahap 2 mereka sudah pindah atau ikut di Jakarta, ya, sehingga formasi yang ada di Kepulauan Seribu ini kosong, ya, itu yang menjadi kekosongannya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, ya kita bisa diskusi. Silakan Bu Eka, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Maimun. Teman-teman dari Provinsi Sumatera Selatan, kita batasi 3 dulu ya. Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Oki. Pak Maimun ini dari Pak Purnomo dari Dinas Pendidikan Kabupaten Oki. Kami persilakan Pak. Ya, silakan Pak Purnomo dari Oki ya. Di kamera ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Bapak Maimun selaku narasumber, Bapak dan Ibu Jabat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, rekan-rekan dan Bapak Ibu Kepala Dinas atau yang mewakili tingkat kabupaten dan kota. Izinkan saya Purnomo Pak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Baik. Mewakili Bapak Kepala Dinas. Pada kesempatan pagi hari ini cukup menarik apa yang Bapak sampaikan terkait
pelaksanaan seleksi yang akan kita laksanakan di tanggal 6 nanti. Mudah-mudahan apa yang sampaikan saya ini nanti mungkin ada beberapa yang akan ditanyakan oleh rekan-rekan dan saudara semuanya. Seleksi P3K di tahap 1 kemarin, Pak, banyak pengalaman yang kami petik, banyak hikmah yang kami dapat. Baik itu pengalaman yang menyenangkan, termasuk pengalaman yang kurang menyenangkan. Saya rasa ini layak untuk saya sampaikan. Mengapa demikian? Sesungguhnya seleksi di tahap 1 kemarin, pelaksanaan yang kami lakukan di lapangan, tahuannya seperti apa yang Bapak paparkan pada alur perjalanan peserta yang sudah dipaparkan tadi. Untuk itu, menyambung dari apa yang Bapak sampaikan sekarang, kegiatan ini, agenda ini merupakan agenda besar, merupakan agenda nasional yang kita semua di seluruh Indonesia ini memahami dan mengetahui serta mengikuti kegiatan tersebut. Kalau kita melihat alur mekanisme yang dilakukan oleh peserta tadi, jelas di situ mencerminkan kita harus melibatkan beberapa UPD terkait yang ada di daerah. Satu. Kedua, tugas Camendam sebagai kepala dinas provinsi sekaligus yang mewakili di tingkat kabupaten kota adalah kepala dinas. Salah satunya adalah harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta UPD terkait. Mengapa demikian? Karena kegiatan ini tanpa dilakukan oleh kawan-kawan UPD terkait itu rasanya tidak bisa berjalan. Rasanya demikian. Sekarang kita hari Kamis. Besok sudah hari Jumat. Ya betul. Besok sudah hari Jumat. Hari efektif dalam minggu ini tinggal hari besok. Bukan kami menawar, tapi kami sampaikan. Tinggal hari besok. Kami di Dinas Pendidikan ini tidak mungkin akan mengundang kawan-kawan di UPD lain. Ya, kalau kita melihat alur itu, peserta masuk harus diterima di rapid antigen, artinya harus melibatkan dinas kesehatan di kabupaten kota. Tidak mungkin cukup satu orang, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh guru di mana tempat berada itu. Pasti oleh dinas kesehatan. Setelah dari situ, dia masuk ke ruangan menitipkan tas. Tidak mungkin cukup dengan satpam yang ada di situ. Pasti kami melibatkan Pol PP di daerah kami masing-masing. Setelah dari situ, dia harus menunggu dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sudah sampai di ruangan, pasti tugas dari penanggung jawab yang ada di kepala sekolah, protokol utama, protokol ruang, dan lain sebagainya, termasuk pengawas. Itu sudah tugas yang ada di sana. Di sisi lain, Kabupaten Ogan Komering Ilir kemarin di tahap pertama 2.969 peserta. Untuk tahap kedua ini 2.500 sekian. 2.500 sekian. Di luar sana, Pak, ada motor yang beratus-ratus, ada mobil yang beratus-ratus. Artinya harus diatur. Pasti kami harus melibatkan dinas perhubungan kabupaten kota. Kami harus melibatkan itu. Tidak selesai dengan kawan-kawan guru yang ada di SMK dan SMA yang berada di UI. Artinya, Pak, kami harus mengundang, kami harus mengajak dinas kesehatan, dinas perhubungan, Pol PP, termasuk di kabupaten kota. Itu pengalaman di tahap 1 kemarin. Pengalaman di tahap 1 kemarin, kami cukup malu, Pak. 4 truk ini
Kalau satu tutup saja dari dinas kesehatan itu 5 orang, dari dinas OPP 5 orang, ya, dari seluruh OPP yang terkait ada 5. Bisa langsung saja ya, agar gini, Ya. agar pertanyaan bisa tercakup dengan teman-teman dari kabupaten kota yang lain. Silakan nanti Ya. siap-siap saja. Untuk itu Pak, untuk itu ini yang menjadi keluhan kami, selama ini. Nggak tahu kalau kabupaten yang lain akan turun nggak saya ngerti. Yang setiap grup itu dinas ini dan ada 5 orang itu semuanya perlu akomodasi, perlu makan siang dan lain sebagainya. Saya kasihan dengan kawan-kawan itu yang ada di sini. Untuk itu mohon petunjuk apakah di tahap kedua ini masih seperti itu atau mungkin ada solusi yang lain. Ini pesan dari daerah Alma. Ya, terima kasih Purnomo ya. Di sini kita ada teman-teman, ada garas utama. Jadi kemungkinan tidak semuanya yang sama persis seperti yang disampaikan oleh Pak Purnomo. Kami persilakan Pak Maimun untuk menjawab pertanyaan dari Pak Purnomo tadi. Silakan Pak. Baik Bapak, terima kasih ya untuk evaluasinya juga. Nah, namun di kita ya Pak pimpinan itu untuk anggaran, ini kan terkait anggaran ya Pak ya. Kalau kita mau lihat, nah itu secara nasional memang kita melakukan minimalisir Pak. Ya, kita melihat sebenarnya ini sama dengan ujian kompetensi guru yang pernah kita lakukan. Ya, jadi memang sebenarnya tidak perlu besar ya. Artinya seperti Bapak sampaikan ya, di saat ada ujian ya, kalau BKN ya Pak ya, kalau mau kita lihat di BKN. Nah, ujian di saat peserta itu tidak boleh membawa kendaraan Pak. Sehingga yang hadir di lokasi pesertanya diantar dan tidak boleh menunggu. Itu di protokol kesehatan. Ya. Nah, ini kalau kita mau melihat proses dari mereka ya, dari BKN. Nah, di tempat lokasi itu hanya boleh ada peserta dan panitia. Nah, sehingga memang kita seharusnya ya TUK juga menutup untuk yang mendampingi segala macam ya. Nah, itu. Jadi karena kalau kita ya waktu pelaksanaan biasanya itu satu yang ikut ujian ya bisa jadi karena usia ya. Itu yang antarnya ada anak, ada cucu, ada suami, ada istri ngikut. Jadi satu kampung satu orang ikut ujian bisa jadi 5. Nah, ini tidak diizinkan sebenarnya. Nah, ini harus dipastikan bahwa yang berada di lokasi ujian itu hanya peserta. Nah, memang apabila memungkinkan memang peserta tidak membawa kendaraan. Ya. Tapi kalau memang ada, makanya kita mengharapkan ada sekolah menengah ya yang lokasinya area parkirnya yang luas, Bapak. Jadi kita hanya bisa mengandalkan pengamanan setempat. Jadi tinggal masuk kita tutup aja peserta, ya udah tinggal dimasukkan. Jadi diarahkan ke area parkir. Jadi tidak mesti harus sampai 55 orang gitu, Pak. Kalau menurut saya ya, karena kita udah pernah melaksanakan di tahun 2015. Nah, yang kita 2015 ini tidak sebesar yang nasional, Pak. Yang sekarang ya. Nah, itu di tahun 2015 sebenarnya kita lebih banyak lagi, Pak. Nah, kalau tahun ini kita hanya 500 ribuan secara nasional. Pada tahun 2015 kita mengadakan 3 juta uji kompetensi guru. Nah, kita memakai standar yang di sana waktu kita melakukan yang untuk 3 juta. Makanya insya Allah bisa. Dan kami juga mohon bantuan dari Bapak Ibu karena anggarannya ini bukan, ya kami sebenarnya pengen memberikan yang terbaik ya. Ya misalkan yang tadi petugas-petugas, misalkan tim kesehatan untuk 100 orang dalam satu TUK,
itu ada 5 orang untuk tim kesehatan kita harus bayar, itu juga tidak memungkinkan. Makanya sebenarnya ada dana BOS, Bu, Pak. Nah, di Juknis, di penggunaan BAMPEM, itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memberikan untuk menggunakan dana BOS. Nah, dana BOS itu silakan digunakan. Ya, nanti bisa dimasukkan ke dana BOS, Pak, untuk pelaksanaan seleksi. Karena ini bagian dari peningkatan kompetensi gurunya. Nah, ini bisa pakai akun itu. Nah, apabila memungkinkan ya silakan digunakan, termasuk untuk staf-staf lain ya, seperti keamanan. Ya, tapi ini harus disesuaikan semua. Jadi jangan ada nanti satu TUK bayarnya katakanlah per harinya 100.000, satu TUK-nya ada 300.000. Nah, ini akan terjadi perbedaan dan akan dapat menjadi temuan ya di auditor khususnya. Nah, oleh karenanya ya ini silakan Bapak sebenarnya bisa digunakan atau dimaksimalkan dana BOS-nya ya. Dan ini juga jangan terlalu besar juga, Pak. Misalkan tadi ada satu TUK kalau contohnya itu hanya satu ruang katakan, hanya 20 orang, tapi yang jaganya sampai 5 sampai 10 orang. Nah, ini juga anggarannya juga tidak efisien ya. Nah, itu. Nah, mungkin itu Pak, kami sebenarnya ingin kalau saya pribadi ya kalau ada uang kenapa enggak ya kita ini, tapi ini udah diberlakukan secara nasional dan panitia yang dibentuk ya, ada panitia inti dan panitia sekolah, karena dengan evaluasi kita pada pelaksanaan tahun 2015 itu dapat kita jalankan. Nah, jadi kita mengoptimalkan semaksimal mungkin anggaran yang ada, Bapak. Mungkin itu ya, Pak. Mungkin kalau memang ya jawabannya nggak akan memuaskan semua pihak ya, Pak. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Maimun. Tadi Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Bapak dan Ibu PJPK, kita sudah sesuaikan dengan RAP sesuai MOU yang antara Kementerian dan Dinas Pendidikan Provinsi sudah kita bayarkan, dan antara tahap 1 dan tahap 2 sesuai dengan Perdirjen di tahap 1 3767 dan Perdirjen yang untuk tahap 2 di 6140 ya Pak ya. Kita sudah sesuaikan, dan kalau di Perdirjen 3767 ada dengan kepolisian, dengan OPD-OPD lain, tapi untuk yang sekarang kita banyak menggunakan yang dari sekolah Pak ya. Dan untuk kendaraan yang padat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Maimun bahwa tidak diizinkan untuk diantar jemput ya Pak ya, hanya diturunkan saja gitu, tidak boleh menunggu di lokasi ujian agar tidak berkerumun. Kepada Ibu, jadi kita mungkin tidak memerlukan diskup ya. Apa itu kalau untuk yang tenaga kesehatan, tenaga kebersihan dan keamanan, silakan dengan dana BOS di sekolah masing-masing. Dan untuk antigen Pak, kemarin banyak pertanyaan terkait dengan antigen, bahwa sesuai dengan Perdirjen 6140 kita masih memerlukan peserta untuk tes antigen ya Pak ya, walaupun sudah divaksin, karena vaksin tidak menjamin peserta tidak positif COVID. Kalau tidak di rapid, khawatir teknisi, pengawas, protokol dan lain sebagainya terpapar kalau yang positif. Jadi kita masih difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan terkait untuk tes antigen. Suratnya kita tunggu ya Pak ya. Baik. Iya Pak, ya Bu, saya nambahkan ya, untuk antigen memang kita harus menunggu dari Kemenkes. Nah, hari ini mudah-mudahan keputusan itu ada ya, karena kita sudah berkomunikasi selevel eselon 1 ya, dari Ditjen GTK dengan Ditjen yang ada di Kemenkes. Nah, mudah-mudahan hari ini ada keluar suratnya, nanti tembusannya seperti tahap 1 kita akan bagikan juga, akan teruskan juga kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi seperti itu Pak. Nanti tinggal melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Kota.
Baik, terima kasih. Cukup pertanyaan? Ya, dari ini Pak Simon dari LPD sepertinya. Karena saya sudah tua ini tidak kelihatan. Apa Pak Iko fokuskan? Cemas aku kalau ada LPD langsung menolak. Terima kasih Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Maimun. Waalaikumsalam ya Bapak. Balik ketemu di Zoom. Kemarin saya bertanya mengenai salah satu guru di OI Mas di Zoom kemarin. Ya Bapak. Untuk hari ini kami LPD ditugasi sebagai pengawas utama. Kami di sini ada 47 TK se-Sumatera Selatan di 17 kabupaten kota. Beberapa kabupaten kota itu terdapat lama perjalanannya lebih dari 5 jam. Sedangkan kami hanya satu harus berada di lokasi. Kami mengulangi pertanyaan yang kemarin dari teman-teman. Kami izin ada beberapa pengawas utama melakukan perjalanan mungkin H-2 ke lokasi itu. Jadi ada beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Muratara, Kabupaten Pahlawan, Kota Pangeralang, kemudian Musirawas dan Ligau. Jadi hanya beberapa kabupaten itu kami izin untuk melakukan H-2. Nah, nanti mungkin kami akan jawab ke Mas Maimun. Karena ini kan ceritanya kalau misalnya tidak boleh itu berdampak pada pemeriksaan yang akan dilakukan oleh pemerintah kepada teman-teman Mas Maimun. Kalau tidak boleh dinamis dua, gitu Mas. Nanti kami akan WA lebih lanjut. Tolong keputusannya boleh atau tidaknya nanti tolong dibalas Mas. Oke Mas ya, itu yang kami dua. Nah yang kedua, karena Mas Maimun kami anggap sekarang ini sebagai perwakilan dari GTK. Permasalahan kemarin ada satu yang saya tidak sempat tanyakan kemarin. Pada saat ujian susulan di Kota Pangeralang itu sudah terjadwalkan ujian Mas kemarin. Ya, sudah terjadwalkan ujian dan pesertanya sudah tahu bahwa ujian susulan. Tetapi pada hari H itu nggak muncul, tidak bisa masuk mereka. Itu sudah dilaporkan tim teknis ke Ibu Erika dan Ibu Erika itu sudah pusat ke Mas Andika. Akhirnya tidak jadi ujian dan mereka gagal Mas. Itu kasihan sekali Mas. Jadi kami mohon untuk yang kedua ini, seandainya itu bisa dilakukan injek pada hari H tersebut, tolong dilakukan Mas. Kasihan gurunya karena bukan masalah waktu, tapi sudah masalah nasib ini Mas. Karena mereka tidak bisa itu. Karena kalau di hari itu ada 2 orang berpeluang untuk lulus. Karena afirmasi dari umur dan afirmasi dari K2 kalau salah. Seperti itu Mas. Nah yang pertanyaan ketiga, saya mohon Mas, saya kemarin kalau ada kesempatan Mas memikirkannya untuk ibu itu masih menunggu. Nasib ibu itu selain dari Allah Subhanahu Wa Taala juga dari teman-teman Mas Maimun. Karena ibu itu sudah yakin bahwa dia lulus dan dia tidak ada tugas lain. Dan tugas lainnya itu hanya di PKBN Mas, bukan di sekolah formal, di PKBN sekolah lainnya itu. Tolong Mas Andika masih dipikirkan lagi. Yang sudah saya katakan itu dilihat lagi di dapurnya bahwa ibu itu betul-betul sekolah menjadi tempat utamanya itu di sekolah itu SDN 4 Pamutan Barat. Saking laporan saya Mas. Ya, jadi kami sudah bersurat ke Ibu Sekjen, sudah apapun kami sudah lakukan. Jadi saya titip lagi pesan kepada Mas Maimun dan rekan kalau bisa Mas, tidak tolong betul. Karena mungkin dia itu disanggah, tapi dia nggak tahu cara membalas sanggahan itu. Dan sudah terlewat baru dibaca bahwa dia itu disanggah oleh teman-temannya itu Mas. Ya, karena kalau dari riset benar dia di sekolah swasta, tapi swastanya PKBN, taman bermain, bukan sekolah formal. Demikian Mas Maimun. Mohon maaf kalau saya mungkin sedikit agak memaksa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, ya. Oke, untuk pertanyaan pertama yang tadi ya dengan jadwal karena berangkat yang ada 5 jam segala macam.
Nah, ini silakan Bapak untuk menyesuaikan dengan perjalanan, dan kita sudah jelaskan kemarin itu kita kembalikan dengan UPT ya, sesuai dengan kebiasaan. Jadi misalkan di H-1 yaitu tanggal 6 itu pengawas utama harus berada di tempat untuk melaksanakan koordinasi, maka silakan kalau lebih ya berarti tanggal 5 sudah berangkat ya, sehingga tanggal 6 itu sudah dipastikan ada di tempat. Ya, untuk antigen dan anti swab ya silakan kalau mau dilaksanakan ya, untuk menjamin ya silakan. Kita juga menyediakan fasilitas itu untuk pengawas utama. Karena pengawas utama ini anggarannya dari pusat ya, tidak masuk ke Bapem ya Bu ya. Nah, yang kedua tadi maaf yang kedua tadi kira-kira apa ya Bu? Maaf ininya nggak konsen. Atau yang ketiga dulu deh yang saya jawab. Itu ada Bu Muidah ya. Kemarin itu menjadi catatan juga ke Mas Adika, dan kita sudah mencoba untuk melihat kembali Pak datanya. Tapi itu baru kemarin waktu kita selesai rapat dengan Pak Adika, kita lihat kembali. Nah, memang ada kemungkinan Bapak. Nah, induknya tertagging walaupun di PKBM itu tertagging, artinya terchecklist ibu tersebut berada di PKBM tersebut. Nah, selanjutnya kita jadi pertanyaan ini. Nah, di situ kita dapat dengan data itu 24 jam mengajar di sekolah SD. Nah, namun dalam analisa kita mengapa bisa 6 jam di PKBM sedangkan di SD tersebut itu kan full day. Artinya dari Senin sampai Sabtu itu 24 jam. Nah, itu PKBM apakah di sore hari atau juga tetap di pagi hari? Nah, itu juga jadi pertanyaan daripada tim data. Nah, itu cuman itu baru sekilas ya untuk yang dilihat. Nah, tapi yang kemungkinan mengapa nilainya 0 ya, itu karena dianggap ibu tersebut berada di sekolah swasta, sehingga seharusnya tidak berhak untuk ikut di tahap 1. Ya, itu karena di data Dapodiknya tertagging yang sama itu dengan di induknya juga ada di sekolah negeri. Nah, ini. Nah, kemungkinan juga ada yang menyanggah yang lain ya. Yang lain menyanggah bahwa yang lulus itu saya nggak tahu apakah ada yang menyanggah ya. Karena itu kan di tim data, dan ini lagi dicek juga sama Pak Adika ya setelah kembali kemarin, tapi saya belum dapat balasan atau jawaban dari Pak Adikanya. Mungkin itu yang untuk 3. Yang nomor 2 tadi mohon bisa dibantu Bu Eka karena tadi kurang jelas ininya. Pertanyaannya yang nomor 2 tentang apa ya? Karena tadi agak putus-putus. Aturan gagal ujian susulan. Oh iya, susulan ya. Baik, nah di tahap 1, memang di tahap 1 seperti penjelasan Pak Adika kemarin. Nah, di tahap 1 memang ada kesalahan. Beliau mengakui memang kesalahan di pusat. Ya, di saat itu ada perubahan jadwal yang secara tiba-tiba. Ya, sehingga itu ada perubahan jadwal ya, yang guru yang seharusnya bisa ikut ternyata pindah jadwal. Nah, ada juga yang guru ternyata tidak bisa ikut pada tahap pertama kemarin. Mengapa? Nah, mengapa? Yang pertama adalah, nah untuk tahap pertama itu diutamakan ya, yang peserta ikut itu formasi atau guru honorer yang ada formasi di sekolah. Ya, katakanlah ya sekolah SD Negeri 1 Palembang katakan ya, itu diperlukan atau ada formasinya 2 orang. Nah, dalam 2 orang ini dan ternyata ada gurunya yang mengajar di sana ada 2 orang atau 3 orang. Nah, maka formasi 2 orang tadi ya, formasi ada 2 formasi tersebut hanya bisa diikut sertakan oleh 3 orang yang ada guru honorer di SD 1 Palembang. Nah, itu.
Nah, mengapa ternyata ada yang sudah mendaftar, ternyata kok nggak bisa ikut. Nah, pada tanggal 17 Juli, Bapak Ibu, sebenarnya di akun masing-masing peserta SSCASN, itu mereka diharuskan, bukan diharuskan sebenarnya, ada diharapkan peserta itu untuk mereset akun mereka. Ya, karena apa? Karena dikhawatirkan pilihan formasi tempat mereka itu tidak tersedia. Nah, ini yang kasusnya itu. Jadi waktu di saat mereka seharusnya reset, itu tidak melakukan reset. Sehingga waktu hari H, di saat di tagging, ternyata mereka tidak ada formasi di situ. Mengapa? Karena formasinya memang untuk diperebutkan oleh guru induknya. Itu loh, Pak. Nah, itu yang jadi yang banyak terjadi permasalahan. Dan seharusnya peserta sudah tahu, Pak, di saat membuka akun SSCASN, mereka itu langsung ada notifikasi untuk reset. Ya, itu dimulai tanggal 17 Juli, ya, kalau info dari tim datanya. Nah, itu yang banyak yang tidak dilakukan, Bapak, pada masa itu. Kenapa? Kekhawatiran, ya tahu lah ya, guru-guru honorer ini di saat mereka melakukan, ada yang sudah reset. Nah, di saat udah ada reset, ternyata mereka tidak bisa memilih formasi. Kenapa? Formasinya untuk guru induk. Sehingga yang lain mendengar, oh ya udah saya nggak mau reset. Nah, itu akhirnya ya terjadinya seperti ini, Bapak. Di saat waktu mau ujian, kok saya nggak ada jadwal, ya. Walaupun mereka ada, ternyata jadwal saya kosong. Kenapa? Ya karena memang bukan dari sekolah induk. Nah, itu dia, Bu Eka, mungkin yang bisa saya jawab seperti itu. Nah, insya Allah gini, ya insya Allah untuk tahap 2, nah yang dijanjikan oleh Pak Adhika, ini paling cepat hari ini, itu akan ada atau peserta bisa mencetak kartu ujian. Ya, nah kita kalau sudah mencetak kartu ujian, nah insya Allah jadwalnya tidak berubah lagi. Nah, dia udah fix tanggal 7 kita mulai, sehingga peserta itu sudah bisa mempersiapkan diri untuk ujiannya di hari dimulai dari hari Selasa. Nah, jadi hari ini udah bisa dijanjikan ya, dijadwalkan juga tanggal 2 sampai tanggal 6 itu bisa cetak kartu ujiannya. Jadi mereka sudah dapat melihat sesi berapa mereka akan ujian dan lokasi ujiannya sudah ada. Itu Bu Eka. Nah, kita udah antisipasi tidak seperti tahap 1 kemarin ya. Terima kasih. Jadi kita Kementerian Pendidikan, teman-teman di Kementerian Pendidikan yang sudah bekerja siang dan malam sampai pagi bahkan ya Pak Maimun untuk memfasilitasi, untuk membantu teman-teman guru sudah berusaha semaksimal mungkin sampai tidak tidur dan mungkin juga tidak pulang ke rumah. Dan Pak Maimun sudah sampaikan bahwa mulai hari ini sampai dengan tanggal 6 peserta diusahakan sudah bisa mencetak kartu ujian ya Pak ya. Nanti juga mohon Bapak disampaikan ya kepada teman-teman Kabupaten Kota. Lalu tadi pada pertanyaan Pak Ipong tadi bahwa hak 1 pengawas utama harus sudah ada di lokasi rujukan. Sebenarnya dari 17 kabupaten kota tidak semuanya makan waktu sampai 7 atau 8 jam. Paling Kabupaten Pahlawan, Pagar Alam, Mesir Awas, Bubur Linggau ya mungkin. Murah-murah ya, itu Pak. Selainnya, selatan apa ya? Selatan enggak ada sana. 6 jam ya, 6 jam. Jadi dari 17 kabupaten kota itu Pak, tidak semuanya mencapai waktu sampai 7 sampai 8 jam. Hanya paling banyak 6 kabupaten kota. Nanti karena teman-teman dari pengawas utama itu dari dananya dari Kemendikbud, nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan teman-teman tim dari Kemendikbud. Kalau untuk yang lain bisa berkoordinasi dengan kami dan mudah-mudahan kami sesuaikan dengan RAB-nya Pak. Ya. Ada lagi cukup? Kita hanya punya waktu 30 menit lagi karena setelah itu meetingnya akan ditutup. Silakan Pak Hasan. Terima kasih Pak Iman.
Iya, Pak. Pak Maimun, maaf. Saya dari SMK Negeri 2 Sayu. Saya hanya mengusulkan, kalau tadi sudah banyak pertanyaan menyangkut pendidikan tadi seleksinya, kami hanya mengusulkan yang pertama, karena kami itu dalam satu sesi 90 peserta, 2 sesi berarti 180 peserta. Setiap selesai mereka keluar dari ruangan, itu Bapak Ibu itu sudah senior semua. Alasannya kenapa? Ujian kompetensi teknis itu terlalu sulit. Kami ini S1, tapi soal itu S2 dan S3. Nah, jadi mohon keringanan dari Pak Maimun, kira-kira soal itu jangan terlalu sulit untuk kompetensi. Dengan guru SD, kami itu kemarin banyak guru SD. Pakaian lusuh, sepatunya pun yang tidak sama seperti kami. Dengan menghadapi soal kompetensi yang teknis terlalu tinggi, mereka itu kalau keluar itu menundukkan kepala. Kami sedih, Pak. Jadi minta tolong soal kompetensi teknis itu dikurangi dengan bobot untuk S1. Jangan lagi S2 dan S3 soal. Ini kami tanya betul dengan Bapak Ibu guru yang dari SD. Yang kedua, ring kriteria kelulusan itu, Pak. Kalau bisa dari 265 sampai 215 ambang batas dikurangi kembali. Jadi 215 sampai 150. Itulah permintaannya dari SMK Negeri 2 Sayu selaku ya ketika untuk tuknya kepada penanggung jawabnya. Jadi itu Pak, yang pertama tadi itu soal untuk kompetensi teknis, ya kalau bisa jangan levelnya terlalu tinggi. Yang kedua, ring kriteria kelulusan 215 sampai 150. Insya Allah nanti Bapak Ibu guru yang sudah senior itu akan lulus semua. Itu permohonan kami. Terima kasih Pak Santrianto. Kami persilakan Pak Maimun. Ya, terima kasih Pak. Ya, untuk ambang batas ya Pak, itu bukan kewenangan dari Kemendikbudristek Pak. Jadi itu ada di Kemenpan RB. Ya, nah ini juga awalnya ambang batasnya kita sudah mengusulkan dari Kemendikbud itu memang lebih rendah ya dari ambang batas yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Namun Bapak Ibu kan sudah melihat di tahap 1. Nah ini ambang batasnya memang tinggi untuk yang awal. Ya, namun waktu yang tinggi saja ya kemampuan guru-guru kita tidak kalah Bapak Ibu. Ya artinya dengan lulus murni saja Bapak Ibu sudah melihat datanya tadi itu 92.000 itu sudah lulus, artinya ya walaupun tidak besar ya itu 91.000 ya itu 28% ya ditambah dengan 36.000. Nah itu yang lulus murni ya Bapak ya. Ada yang lewat ambang batas itu sebanyak 91.000 yang lulus dan kalah ranking itu ada 36.000. Artinya itu lebih dari 120.000 guru dari 500.000 peserta itu lulus. Artinya ya ternyata enggak ambang batasnya itu sebenarnya tidak tinggi ya, kalau dilihat itu lebih dari 30% melewati ambang batas Bapak. Nah, di saat pada tahap pertama akan diumumkan Komisi 10 itu duduk bersama ya dengan Kemendikbudristek. Nah, itu hadir langsung Menteri. Bapak Ibu mungkin di daerah ada melihat
langsung menyaksikan live ya antar dengar pendapat Menteri dengan Komisi 10 DPR. Nah, dari hasil itu yang terjadi adalah pengunduran pengumuman tahap 1. Ya, di saat itu tanggal 23 duduk bersama Menteri, seharusnya tanggal 24 September itu udah pengumuman ya. Namun karena ada perubahan, ada permintaan, sehingga Mas Menteri bilang oke, akan dibicarakan dengan Panselnas. Nah, di saat bicarakan Panselnas, udah lobby-lobby segala macam, ya diskusi. Nah, akhirnya Kemenpan RB menurunkan kembali 10%. Nah, barulah dari 10%, selanjutnya ada permintaan. Karena yang usia-usia 50 tahun ke atas ini udah nggak sanggup lagi untuk bersaing dengan anak-anak muda ya misalkan atau yang lebih muda. Nah, akhirnya yang 50 tahun ini diberikan afirmasi 100% juga. Nah, untuk kompetensinya. Sehingga dari afirmasi yang diberikan itu bertambah yang lulus. Itu sebanyak 173. Itulah hasil yang di tahap 1, Bapak. Nah, dan kualitas soal ini sudah sudah diuji ya, diuji dengan berbagai analisis yang dilakukan. Karena ini bukan dari Kemendikbud aja yang melakukan ya. Ini ada tim ahlinya dalam penyusunan soal. Kita juga melibatkan universitas juga, Pak. Nah, ini yang menjadi concern juga sebenarnya dengan Kemdikbud. Nah, awalnya kan kita khawatir banyak guru yang nggak lulus ya, karena laporan dari uji kompetensi itu kan hanya 47% ya rata-rata guru kita. Ternyata alhamdulillah mereka tinggal diam sebenarnya nih. Guru honorer ini tidak tinggal diam, mereka terus belajar dan mengembangkan diri sehingga hasil kita lihat hasil yang ada di tahap 1 itu ya, contohnya yang K2 itu semakin banyak. Padahal kan K2 ini dari 2013 mereka udah ikut di 2016, di 2019 nggak lulus. Ya, mereka tidak diam diri sebenarnya nih. Sehingga mereka melaksanakan atau belajar ya pada seleksi kita kemarin K2 ini banyak yang lulus, Pak. Ya, seperti yang saya paparkan tadi ya, itu ternyata K2 ini itu banyak yang lulus dari di seleksi tahap 2. Itu bayangkan yang lulus murni saja ya itu ada 18.000, Pak. Ya, K2. Yang padahal yang K2 ini yang 2013 tidak lulus, 2018 mereka ikut dan 2019 ikut tidak lulus. Ya, alhamdulillah mereka lulus 18.000 ini. Artinya ada peningkatan, Bapak. Dan ternyata mereka tidak tinggal diam. Nah, yang saya mau gambarkan sebenarnya ambang batas ini sudah menjadi diskusi ya antara Kemendikbud dengan Permenpan. Dengan Kemenpan ya, bukan Permenpan, Kemenpannya. Nah, yang menentukannya itu ada di Kemenpan, Pak, Kemenpan RB yang menentukan ambang batas. Dan ambang batas ini sudah dilihat, makanya ambang batas yang ditetapkan per mata pelajaran juga berbeda. Ya, jadi tidak sama. Jadi semua mapel tidak sama 250 ambang batasnya untuk semua mapel tidak. Ya, ada yang 230, ada yang 250. Nah, tergantung dengan mapelnya, Pak. Nah, itu. Nah, ini ya dari tim teknisnya di Kemenpan, mereka sudah menguji dengan soal yang ada, Pak. Sehingga bisa menetapkan ambang batas tersebut. Nah, sekarang masalahnya tugas kita adalah menyemangati guru-guru peserta PPPK ya untuk bisa lebih menguasai materinya ya, menjaga kesehatan nih yang penting, Pak. Takutnya nanti waktu di hari H itu antigennya positif kan juga mereka nggak bisa ikut ya. Jadi diharapkan mereka bisa isolasi mandiri dulu, jaga kesehatan
Ya, terus ya belajar lagi karena yang akan keluar itu soal-soal yang mendekati sama, Pak. Nah, jadi mereka waktu mengerjakan ingat sedikit-sedikit ya itu yang dipelajari. Poin-poinnya apa? Nah, dipelajari, Pak. Nah, itu. Ya memang levelnya itu udah termasuk level HOTS, Pak. Ya, higher order thinking, ya. Jadi tapi levelnya masih level tidak terlalu tinggi. Nah, levelnya masih level sedang ya. Nah, itu yang menurut para pakar, Pak, bukan saya ngomong ya. Para pakar itu dari LPTK, Pak, dari UPI itu dilibatkan juga. Jadi seperti itu, Pak. Nah, kita harapkan memang banyak yang lulus. Kalau saya sendiri ya ngapain di tes ya. Kalau saya ya pribadi ngapain di tes, langsung kita luluskan, terus nanti tinggal dinas pendidikannya yang berkewajiban atau bertugas untuk peningkatan kompetensi mereka. Nah, tapi kan ini Kemenpan nggak mau seperti itu. Dan juga Kemenku juga tidak mau seperti itu. Kita harus memperkerjakan guru dengan kualitas yang tidak tidak tentu ya. Nah, tidak pasti. Nah, itu yang dipertanyakan Kemenku dan Kemenpan RB, sehingga makanya ada seleksi yang dilaksanakan pada tahun 2021 ini. Jadi seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Maimun sudah dijawab dengan sangat tepat. Dan saya baru ingat Pak Maimun ya, ada teman guru di Provinsi Sumatera Selatan ini, salah satu kabupaten. Beliau memberikan les kepada calon peserta tes CPNS, dan calon itu adalah dokter, Pak. Yang mengajarnya untuk tes potensi akademik itu, untuk SKD itu adalah teman guru. Tapi saya membayangkan bahwa teman-teman guru yang bakal mengikuti seleksi SNP3K ini bisa nggak mendatangkan guru tersebut untuk les, untuk belajar, untuk berlatih. Karena bagaimana caranya, pemerintah kita sudah sangat maksimal ya, bagaimana caranya sehingga bisa, karena teman-teman guru itu harus mengajar ya Pak Maimun ya, mengajar siswa-siswa kita untuk mencerdaskan lingkungan. Bagaimana kalau diajar dengan guru dengan standar, misalnya nilainya tidak sesuai dengan Kemenpan RB ya Pak ya, karena bukan Kementerian Pendidikan yang mengatur berapa standar kelulusan gitu. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang sering berkoordinasi langsung dengan teman-teman guru, silakan pelajari, browsing ataupun les atau apapun caranya. Mungkin teman-teman di kabupaten kota di Purbalingga itu sepertinya mudah sekali bicara ya. Tapi ya itulah, kita sudah diatur, semuanya sudah diatur dan kita tinggal menjalankan saja. Gitu ya. Izin Pak Maimun, apakah kita tutup, apa boleh satu lagi atau cukup? Cukup ya? Cukup ya? Baik, Pak Maimun ada closing? Baik, terima kasih Bu Eka. Ya yang pertama, bukan yang pertama, mungkin yang udah beberapa kali. Ya sebelum tutup, rasa ucapan terima kasih kami ya mewakili Pak Direktur, Pak Dirjen, kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah ujung tombak dalam pelaksanaan seleksi PPPK ini. Ya tanpa usaha kerja keras Bapak Ibu di lapangan, kita tidak dapat memfasilitasi guru. Nah, alhamdulillah karena ada Bapak Ibu, kita dapat memfasilitasi guru dan kita memberikan layanan maksimal kepada guru-guru untuk dapat ini kan untuk peningkatan kompetensi ya, dan peningkatan juga derajat ekonomi mereka, karena seperti kita ketahui guru honorer selama ini yang banyak tersebar di berita bahwa gaji mereka di bawah UMR dan segala macam. Nah, dengan peluang ya, dengan kesempatan untuk PPPK ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, ini salah satu perhatian dari pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan guru-guru yang ada di daerah. Nah, mungkin itu aja ya untuk tahap 2. Kami mohon bantuan Bapak Ibu sekali lagi untuk dapat memfasilitasi guru-guru yang ada di daerah, karena ini bukan untuk kami
ya, bukan untuk Bapak sendiri, ya Bapak Ibu, tetapi ini untuk negeri kita, ya, untuk anak-anak putra-putri, ya, bangsa, ya, sebagai penerus bangsa ke depan. Ya, kita sama-sama untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, ya, dengan cara ya seleksi kompetensi guru ini. Nah, dengan meningkatnya kompetensi guru, kita yakin ya dan optimis peningkatan kompetensi untuk siswa, ya, peningkatan mutu pendidikan juga akan dapat meningkat. Nah, usaha kita mudah-mudahan ini tercatat dalam sejarah Bapak Ibu, karena ini merupakan seleksi yang terbesar ya dalam beberapa tahun terakhir, dan khusus untuk guru, jadi rekrutmen guru besar-besaran. Ya, jadi ya semoga kita menjadi bagian sejarah dari pelaksanaan ini ya, peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Dan terima kasih sekali lagi, sama-sama kita berharap dapat melaksanakan seleksi PPPK, dan kita berdoa bersama tidak ada halangan yang berarti, tidak ada tantangan-tantangan yang berarti, sehingga kita dapat melaksanakan secara tuntas ya, secara tuntas untuk dapat memberikan layanan terbaik kepada guru. Jadi itu Bu Eka, dan terima kasih sekali lagi. Salam dari Pak Direktur dan Pak Dirjen karena tidak dapat hadir bersama Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih kepada Pak Maimun dan teman-teman dari Kementerian Pendidikan. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan semua 17 kabupaten, atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan, kami mengucapkan terima kasih untuk Provinsi Sumatera Selatan ke jenjang SMA dan SMK serta SLB akan mudah-mudahan 7.400 formasinya akan menjadikan saya tidak hafal untuk yang kabupaten kota ya Pak Maimun. Semoga saja teman-teman guru nanti bisa menempati formasi itu, dan kami semua di Provinsi Sumatera Selatan akan membantu, akan menyelesaikan seleksi ini dari tahap 1 sampai dengan terpenuhnya formasi untuk guru di Provinsi Sumatera Selatan. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, apa yang dilakukan oleh teman-teman di pusat akan menjadi amal ibadah kita semua. Mudah-mudahan kami semua di sini dapat melaksanakan semua rangkaian tes ini, sehingga teman-teman kami di sini semua dan semua yang terlibat dapat menjadikan amal ibadah kami semua dan kami dalam keadaan sehat walafiat. Kami berjanji, kami berusaha akan membantu sehingga ini akan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan persoalan yang ada bisa terselesaikan, dan sampaikan salam kami semuanya kepada Pak Dir dan semua teman-teman di kementerian. Kami mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau penyampaian yang kurang bersesuaian. Sekali lagi kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, untuk kita semua semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Maimun. Ya, sama-sama. Terima kasih ya semuanya. Ya. Terima kasih semuanya, Bu. Saya izin live ya. Ya, makasih. Bapak dan Ibu, kami sudah menghilangkan waktu isoma Bapak dan Ibu. Silakan istirahat, sholat, makan. Kita masuk ke sini lagi. Pukul berapa? Pukul 5. Baik, Bapak dan Ibu, kita juga sambil menunggu keponan. Senang-senang